pagi Bapak Ibu. Terima kasih sebab Tuhan sudah berikan waktu kepada saya. Sebelum saya menyampaikan renungan pada pagi hari ini, saya mau sedikit bersaksi. Waktu saya masih sekitar masa kuliah, saya punya pola pikiran itu sangat cepat seperti yang disampaikan oleh Pak Suryanta renungan kemarin pagi. Kenapa saya katakan cepat juga? Karena melihat dari latar belakang keluarga saya, memang papa mama saya itu dalam bidang pelayanan di gereja, dan memang mama saya juga seorang hamba Tuhan dan penginjil. Jadi pikiran saya itu hanya selalu di gereja. Jadi waktu kemarin Pak Suryanta itu menyampaikan renungan firman Tuhan sindrom dunia sempit, itu untuk saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pola pemikiran saya waktu saya mulai kuliah sampai saya selesai kuliah, itu benar-benar dunia saya sempit, sekalipun saya sudah kuliah. Karena saya sudah dididik dari mama saya. Memang pertama kali mama saya yang bertobat, dan akhirnya papa saya. Singkat ceritanya, saya dididik dari kecil itu selalu hidup di dalam firman Tuhan. Nah, akhirnya segala sesuatu saya berpikir bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan. Nah, kemarin waktu saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pak Suryanta, benar-benar saya ditegur sama Tuhan. Akhirnya, tapi sebelum saya mendengarkan firman Tuhan ini, sudah banyak saya menerima berkat-berkat firman Tuhan yang Tuhan limpahkan dan berikan kepada saya. Untuk itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa pemimpin-pemimpin rohani kita selalu menegur kita di dalam setiap hari untuk mengingatkan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan satu hal lagi, saya tidak dapat pesan sponsor dari Pak Suryanta juga. Kalau hari ini, sebelum Pak Suryanta menyampaikan kebenaran Tuhan mengenai sindrom dunia sempit, saya sudah 2 minggu diingatkan oleh Pak David untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Tapi sampai hari Senin malam, saya itu belum dapat klik dari Tuhan apa yang saya sampaikan. Dan puji Tuhan, pada saat malam hari Senin malam, Tuhan berikan saya renungan mengenai pikiran. Saya tidak tahu pada pagi hari Pak Suryanta juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sindrom dunia sempit yang tertuju kepada pemikiran. Hari ini saya juga akan membawakan pola pikir yang diubahkan Tuhan, walaupun sedikit berbeda dari Pak Suryanta. Biar judul hari ini, pola pikir yang diubahkan oleh Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Saya teringat benar-benar bahwa kebenaran firman Tuhan ini sangat menegur dan sangat memberkati saya juga, dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini ada 4 jari ke saya dan juga kepada kita semuanya. Lewat pernyataan ini juga saya sempat membaca dan melihat di satu video singkat dari seorang anak kecil yang juga menyatakan seperti begini. Mungkin dari Bapak Ibu serta saudara-saudara bisa sudah pernah mendengarkannya. Pernyataan anak kecil ini berkata begini: jika setan tidak dapat membuat kita menjadi jahat, sekali lagi, jika setan tidak dapat membuat kita menjadi jahat, setan dapat membuat kita berpikir selalu benar dan lebih pintar dari orang lain. Sekali lagi saya bacakan, jika setan tidak dapat membuat kita menjadi jahat, setan dapat membuat kita berpikir selalu benar
dan lebih pintar dari orang lain. Sekalipun pernyataan ini sangat sederhana ya, tetapi ini juga saya ditegur Tuhan. Seperti tadi kesaksian saya, karena saya latar belakang dari keluarga yang memang benar-benar selalu dekat dengan Tuhan. Itu menurut saya, itu menurut pola pemikiran saya. Sewaktu saya mencatat pernyataan ini, saya benar-benar ditegur Tuhan juga, bahwa terkadang kita menganggap diri kita sudah seperti Imam Lewi, orang suci, dan orang yang mungkin bisa tidur di gereja dan juga melayani dari pagi sampai siang. Akhirnya kita dapat melihat orang lain itu kalau melakukan segala sesuatu itu pasti sedikit-sedikit salah. Pola pemikiran kita akan selalu bersifat negatif terhadap orang-orang yang belum dalam Tuhan. Nah, ini pernyataan ini menggelitik hati saya, dan benar-benar memang Tuhan menegur saya lewat pernyataan ini, dan juga pernyataan dari kemarin Pak Suryanto juga berkata demikian, bahwa selalu kita berpikir yang selalu benar dibandingkan orang lain. Jadi singkat ceritanya bahwa Tuhan menginginkan kita supaya menghadapi akhir tahun 2022 kita benar-benar hanya memiliki pola pemikiran yang selalu berdasarkan pikiran Tuhan. Ada dua hal bagaimana supaya pola pemikiran kita dapat diubahkan. Saya cuma ambil dua hal saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama, miliki pola pikiran seperti Kristus. Ya, terkadang kita juga punya pola pemikiran pasti seperti orang dunia. Itu terkadang. Pertama Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Dia di sini adalah huruf besar, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita terus berpikir seperti Kristus, tetapi terkadang kita diusik oleh pikiran dunia. Pola pikiran manusia itu sangat besar bedanya antara satu yang lain, dan pikiran itu terus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu kekal. Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Benar bahwa langit dan bumi bisa berlalu. Apalagi dalam situasi sekarang ini banyak terjadi gempa, tetapi janji Tuhan, perkataan-perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Sebab itu pikiran Kristus juga tidak berubah hanya karena keadaan atau situasi yang berubah. Maka setiap perubahan kita harus mempunyai jawabannya yang akan menjadi pendirian kita untuk menghadapinya. Untuk itu, kita terus-menerus minta setiap waktu agar roh dan pikiran kita terus diperbaharui. Seperti yang kita ingat dalam kebenaran firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 23, supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi setiap waktu kita akan selalu minta Tuhan memperbaharui hidup kita. Biar Roh Kudus memimpin kita dan terus berjalan bersama terang firman-Nya. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kita, terus mengarahkan kita, supaya pikiran kita selalu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang yang lain, tetapi kita terus berjalan juga bersama dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya di poin yang kedua, bagaimana supaya pola pikiran kita dapat diubahkan? Miliki perilaku seperti Kristus. Berarti bukan berarti kita
juga tidak bisa seperti orang yang lain, kita hanya hidup seperti apa Kristus saja, bukan seperti itu. Artinya dalam setiap perilaku dan tindakan kita itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berlakulah atau berbuatlah seperti Kristus. Ini suatu hal yang sangat sulit memang dilakukan, seperti dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, Roma pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat yang jahat, itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Terkadang kita mau melakukan yang baik, tetapi yang kita lakukan malah bukan yang baik, tetapi kita sebagai manusia yang belum sempurna, kita tetap juga melakukan hal yang jahat. Oleh karena itu, mari kita semuanya pada hari ini, renungan yang singkat, kita memiliki tekad, pola pikir yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi kita baca sebagai pembacaan firman Tuhan yang terakhir, Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ini firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang saya sudah pernah dengar dan kita juga sudah pernah dengar dan mungkin kita sudah sering baca setiap saat. Tetapi firman Tuhan ini bukan sebagai jimat ya, tetapi ini sebagai rema dan logos dalam kehidupan kita masing-masing. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Jadi semua yang benar itu yang harus kita pikirkan. Sekalipun terkadang kita punya pikiran itu ada yang salah, tetapi pada saat kita minta pengampunan, Tuhan akan memberikan kebenaran dalam pikiran kita. Semua yang mulia kita harus pikirkan, sekalipun itu mungkin di hadapan Tuhan itu tidak mulia, tetapi kita harus pikirkan yang mulia. Semua yang adil, ya zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi keadilan, tetapi kita harus terus memikirkan keadilan. Semua yang suci, kembali lagi, terkadang kita berbuat dosa, tetapi pada saat kita minta pengampunan kembali, semua yang suci kita harus pikirkan. Semua yang manis, yang mungkin yang tawar atau yang kecut dan apapun juga kita jadikan jadi manis. Semua yang sedap didengar. Nah, ini yang paling harus kita pikirkan, bahwa melalui pikiran kita mendengar pendengaran. Kalau kita mendengarkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan kita itu dan mungkin tidak sungguh menyakitkan hati kita, kita mau jadikan hal yang tidak baik itu, yang tidak sedap, menjadi sedap. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang mungkin menurut pandangan kita itu tidak baik atau tidak bajik, tetapi kita harus menyebutkan dan kita harus patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kebenaran firman Tuhan ini dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 ini sangat sulit dilakukan. Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita tidak akan bisa melakukannya. Untuk mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, itu sangat sulit dilakukan. Akhirnya, melalui renungan pagi ini, mari kita memiliki pola pikiran yang dapat diubahkan terus setiap saat dengan memiliki pola pemikiran seperti Kristus dan memiliki perilaku seperti Kristus dengan memohon
terus bantuan Roh Kudus, dan tekun membaca firman Tuhan, serta setia beribadat, menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap. Saya juga mau sebagai akhir daripada renungan hari ini, saya juga mau lagi bersaksi. Sewaktu saya belum bergabung dengan GBI Bethel, pola pemikiran saya seperti tadi saya sudah saksikan, itu beda sekali. Tadi di awal sebelum saya renungan bahwa saya terlalu cepat, terlalu sempit, karena kehidupan keluarga saya yang hidupnya selalu melayani Tuhan. Dan berselang waktu Tuhan membentuk saya, memproses saya. Saya dari orang daerah, saya dari papa saya Manado, mama saya Ambon, dan saya besar di Ambon. Sekalipun karena papa saya itu seorang istilahnya suka berpindah-pindah tempat dalam pekerjaan, jadi kami pun keluarga harus pindah-pindah tempat. Putaran dari daerah Sulawesi Selatan itu menjadi daerah tempat saya berpindah-pindah, dan saya terakhir di Ambon. Dan akhirnya saya terbawa dengan lingkungan keluarga yang memang terlalu dekat. Saya mau katakan saya juga bersyukur sama Tuhan bahwa melalui didikan orang tua saya yang cukup keras dengan firman Tuhan, jadi akhirnya saya cepat artinya saya tidak melihat lingkungan dunia ini, tapi saya bersyukur sama Tuhan semenjak situasi kondisi Ambon yang waktu peristiwa 94 sampai 2000, saya itu keluar dari Ambon, dan disinilah mula pertamanya saya melihat bahwa kita harus hidup memiliki pola pemikiran bukan hanya di dalam gereja atau memiliki dunia yang sempit, tetapi kita harus memiliki dunia yang luas, pikiran yang luas. Dan puji Tuhan, melalui proses ini Tuhan bisa memberikan saya pengajaran-pengajaran, dan puji Tuhan saya bisa bergabung dengan gereja GBI Bethel. Dan melalui gereja Bethel ini saya menyaksikan bahwa saya benar-benar, sekalipun saya dari keluarga Kristen dan saya juga dalam pelayanan, saya sadari bahwa saya benar-benar berakar, saya benar-benar bertumbuh, saya benar-benar Tuhan dalam proses untuk berbuah, dan saya mau berbuah tetap di dalam gereja ini. Jadi ini satu kebenaran Tuhan yang benar-benar saya syukuri bahwa melalui bimbingan dari pimpinan-pimpinan rohani dalam gereja ini, Tuhan sungguh memakai hamba-hambanya dan membentuk saya, sekalipun saya dari background keluarga yang dalam pelayanan yang benar-benar ada di dalam Tuhan, tetapi pola pemikiran saya harus diubahkan. Jadi biar kebenaran renungan firman Tuhan ini kita mau tinggalkan di tahun 2022, dan kita mau maju selangkah lagi memasuki tahun 2023 dengan pikiran dan pola yang baru dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati.